Bayangin, makanan yang kamu beli di ojol itu ternyata makanan yang dimasak sama karyawannya yang nggak pakai baju pas masaknya. Nah, ini salah satunya terjadi di Indonesia, yaitu restoran Jatinangor House. Ini karyawannya memasak tanpa busana. Ini memicu pastinya jijik, rasa jijik dari customer-customernya, apalagi Jatinangor House ini adalah salah satu merek ayam goreng yang terkenal yang mirip dengan merek internasional yang tulisannya M itu. Nah, ini masalah utamanya itu yang saya sebutin tadi. eh ini adalah karyawan restoran Jatinangor House memasak tanpa menggunakan busana. Jadi masalah utamanya kayak gimana? Saya akan jelaskan. Perkenalkan, nama saya Wildan Fajar Rafian. NIM 02322146 900. Jadi di Viral kondisi dapur restoran ayam Jatinangor House yang kotor dan berantakan direkam viral di oleh media sosial. ojol Di yang awal video terdapat orderan memperlihatkan di kondisi outlet dapur. di Jawa Barat. Dapur dari restoran yang Di sini menjual ayam goreng tepung dapurnya tersebut terlihat berantakan. berantakan Lantai dan dapur tampak menghitam karyawan tidak dan terlihat menggunakan beberapa sampah busana. berserakan. Lalu di dalam dapur tersebut terdapat sejumlah karyawan Dan di yang sini tidak terlihat memakai dapurnya baju. sangat-sangat Sambil bertelanjang sempit dada, ya. mereka menyiapkan makanan Dan pelanggan yang ini dipesan melalui mengundang aplikasi ojek reaksi online. Salah satu berbagai kalangan karyawan tampak masyarakat. membuatkan minuman. Pasti Lalu yang lain jijik dan membungkus ada makanan yang pesanan kecewa pelanggan pastinya. berupa nasi dan ayam. Padahal ini Karyawan yang tidak makanan memakai baju tampak ayam berkeringat. yang Sementara mirip itu dengan di merek luar dapur, sebelah, tapi tampak harganya sejumlah segitu ojol lagi. mengantre hendak mengambil makanan pesanan konsumennya. Oke, jadi kasusnya ini terjadi pada November 2024 dan ini tuh sudah viral di X, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Ini direkam oleh ojol yang mendapat orderan di outlet tersebut, lalu eh, ojolnya pun melihat dapurnya sempit dan karyawannya tidak mengenakan pakaian. Selanjutnya, ini tuh terjadi di cabang Limo, Depok, Jawa Barat. Ini terlihat karyawannya sedang menggoreng ayam dan menuangkan minuman namun tanpa menggunakan busana. Ini menimbulkan masyarakat pastinya jijik, marah, dan merek yang didamba-dambakan sejak dulu ternyata aslinya seperti ini gitu. Oke, selanjutnya eh, di sini ada dampak dari krisisnya, yaitu citra perusahaannya pasti menurun, munculnya komentar negatif dan cancel culture. Selanjutnya ada potensi boykot konsumen, adanya hilangnya kepercayaan publik dan risiko kerugian finansial. Dan sini sudah ada klarifikasi dari pihak Jatinangornya bahwa meminta maaf atas kejadian yang sangat menjijikan ini, dan di press release-nya ini sudah tercantum dia akan menutup cabangnya dan menonaktifkan mem-PHK karyawannya. Jadi ini adalah murni kesalahan manajemen dan karyawan yang kurang sigap atau tidak menggunakan sesuai SOP-nya. Di sini ada analisis pastelnya, yaitu dari politiknya ini memicu desakan publik bagi instansi pemerintah seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerjaan untuk memperketat regulasi jaminan mutu pangan dan melakukan inspeksi mendadak. Selanjutnya di ekonomi ini pasti turunnya omset dan ada boykot dari Jatinangor House. Selanjutnya di sosial ini adalah tindakan oknum karyawan yang memasak tanpa busana dan menabrak batas moralitas norma kesopanan budaya. Selanjutnya teknologi ini dipegang oleh handphone dari Bapak Ojol yang lalu viral di X dan TikTok. Selanjutnya di environmental atau lingkungan, ini
paparan radiasi panas dari proses penggorengan, tempat masak yang kurang higienis dan sempit ini menyebabkan kenapa si karyawannya tidak menggunakan busana. Selanjutnya di legal atau hukum, ini terdapat penyalahan undang-undang. Selanjutnya analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan utama. Ini Jatinangor terletak pada brand equality-nya yang sudah sangat kuat di kalangan generasi muda, khususnya di mahasiswa dan bekerja. Selanjutnya weakness. Ini adalah kelemahan internal yang sangat fatal dalam pengawasan operasional dan standarisasi kendali mutu di lini belakang atau backstage. Selanjutnya ada opportunity, yaitu krisis komunikasi ini tidak langsung membuka peluang bagi Jatinangor untuk melakukan strukturalisasi organisasi. Selanjutnya ancaman terbesar dihadapi organisasi ini datang dari cancel culture-nya. Selanjutnya ada diagram fishbone. Ini terlihat ada man-nya, rendahnya kesadaran, pengabdian etika, dan kurangnya tanggung jawab. Lalu di metode ada lemahnya pengawasan dan kegagalan penerapan. Environmental ada paparan suhu panas dan ruang yang sempit. Mesinnya jadi tidak memadainya sistem sirkulasi udara dan tidak adanya AC di dalam ruang produksi. Lalu di ruang materialnya itu belum ada standarisasi seragam, lalu ada minimnya penyediaan APD, di measurement ada ketiadaan CCTV dan sistem auditan. Selanjutnya di organizational communication, ini ada hambatan arus informasi, iklim kerja kelompok yang kurang, dan kesenjangan pemahaman di backstage dan frontstage. Selanjutnya di risk management ada kegagalan menetapkan risiko kebocoran visual, tidak adanya sistem deteksi dini, dan lemahnya kontrol standarisasi. Itu adalah dari diagram fishbone-nya. Selanjutnya di pohon masalah ini terlihat banyak sekali akar penyebab masalahnya. Salah satunya ada lemahnya operasionalnya dan ini bisa menyebabkan menurunnya omset, lalu ada cancel culture, lalu ada bisa dilaporkan ke hukum juga tentang kasus ini karena salah satu SOP-nya itu tidak melakukan secara sistematis atau melanggar SOP. Selanjutnya di sini kita lihat juga banyak hal yang bisa dilakukan seperti audit secara berkala, lalu pemasangan CCTV, penggunaan dapur yang efektif, yang luas, yang terdapat sirkulasi udara yang baik, dan pastinya beban biaya manajemennya ini krisisnya paling tinggi dan adanya tekanan regulasi pemerintah. Selanjutnya rekomendasi yang bisa dilakukan yaitu ada reformasi komunikasi dan budaya kerja dan manajemen risiko siber. Selanjutnya ada di solusi berdasarkan analisis knowledge driven organization communication.
atau KDOC. Jadi eh, yang pertama ada sosialisasi pengetahuan melalui continuous training dan sertifikasi berkala. Jadi pengetahuan tidak boleh berhenti pada dokumen digital, melainkan harus disosialisasikan secara konstan, dan manajemen wajib memperlakukan program pelatihan ulang dan sertifikasi higienitas makanan secara berkala di setiap 6 bulan sekali bagi seluruh pekerja. Selanjutnya, internalisasi budaya saling mengingatkan peer-to-peer. Ini mendorong proses internalisasi dengan menciptakan budaya kerja kelompok yang aktif dan protektif. Selanjutnya ada mengoptimalisasi arus komunikasi dua arah, yaitu melakukan QC dan audit secara berkala dan tidak diduga gitu. Selanjutnya ada pengembangan pesan berbasis pengetahuan atau design craft, itu menyusun untuk krisis komunikasinya, menyusun pesan kunci terstandarisasi yang berbasis fakta yang ditemukan oleh tim, seperti apa yang terjadi, langkah korektif, dan timeline tindakan, dan komitmen proteksi pelanggan. Selanjutnya ada penguatan budaya pengetahuan dan kepemimpinan. Jadi manajemen harus memimpin perubahan dan menunjukkan akuntabilitas, seperti pernyataan manajemen, pengawasan intensif, dan membangun saluran pelaporan internal untuk pelanggaran SOP, dan mendorong praktik berbagi pengetahuan. Itu adalah rekomendasi solusi menurut HDOC. Dan ringkasannya, masalah ini tidak berasal dari perilaku individu karyawan, tapi juga dari lemahnya pengawasan internal, kurangnya penerapan SOP, serta belum optimalnya komunikasi organisasi di dalam perusahaan. Untuk memperkuat analisis, uh, ini menggunakan beberapa pendekatan seperti KDOC, PESTEL, SWOT, Fishbone, dan pohon masalah. Dari analisis tersebut terlihat bahwa akar persoalan terletak pada sistem kontrol organisasi yang lemah, lingkungan kerja yang kurang mendukung, serta kurangnya kesadaran karyawan terhadap pentingnya higienitas dan risiko reputasi di era media sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.